orang kaya bebas. Dakwahnya walaupun dilemparin segala macam, orang itu gak bermusuh, Pak. Kenapa? Orang kaya. Logika? Boleh masuk Islam sebagai muslim Rasulullah tidak begitu. Beliau keturunan kaya. Lihat, bahkan yang paling kecil Ali bin Abi Thalib yang katanya miskin itu bukan karyawan. Pedagang. Sini Khadijah, itu orang kaya kan? Orang terkaya di Mekah. Berarti kalau dikatakan di sini Rasulullah itu istrinya orang terkaya di kota Batam. Nah, sini berarti kan? Karena wali kota datang minta sponsor. Saya ngomong apa aja, kita orang kaya begitu dialaminya, Pak. Bukan datang minta subsidi, ngasih sponsor, makanya dihormati. Nah problemnya, Rasulullah itu kalau kita lihat sirahnya, beliau orang kaya. Makanya dakwahnya walaupun dilemparin segala macam, orang itu gak bermusuh, Pak. Kenapa? Orang kaya. Logika? Boleh masuk di sini? 5 menit lagi. Ya. Gak apa-apa. Lanjut. Kenapa akhirnya saya makin yakin bahwa Islam itu jelas? Saya lihat Rasulullah itu jangan Pak, saya juga ada. Nah, jadi Rasulullah itu lebih lama jadi pebisnis dibanding jadi nabi. Contoh, saya kasih logika paling gampang di sini ada ibu-ibu. Beliau dapat hidayah umur 40. 3 tahun itu beliau bolak-balik Gua Hira menyepi. Kira-kira orang kalau suami bolak-balik menyepi nggak ngasih hidup istrinya, pulang diselimutin nggak ketika rumah tangga? Kita enggak. Kamu ngapain aja? Kenapa Khadijah masih lembut gini? Katanya banyak. 3 tahun orang kalau udah kaya, dia kan mikirnya sosial. Kalau kita di Buddha atau di Tiongkok suci, hidup kita di sosial aja. Kenapa? Sudah selesai. Rasulullah malah begitu di usia 37 sudah bebas uang, bebas waktu, udah mikirin umat. Jahiliyah yang lain kagak mikir itu. Kenapa bisa mikir umat? Sudah kaya. Gimana mau mikir umat? Besok aku dipanggil 500.000. Tanda-tanda ampera. Saya bilang ini jadi bahaya. Akhirnya kita lihat bisnis Rasulullah itu kalau ngomong bisnisnya nggak ada apa-apanya. Saya masih Indonesia, beliau sudah dari sampai ke Persia, Sam, Irak. Jadi Rasulullah itu sudah pebisnis internasional, makanya nggak ada yang berani gangguin dakwahnya. Itu logikanya kan, di zaman sekarang siapa yang mau gangguin kalau yang mohon maaf nih, Sandiaga Uno keliling, dibully aja, tapi nggak ada berani macam-macam juga, kaya. Itu aja, sama kayak Rasulullah, benci pedagang-pedagang lain, nggak berani juga karena kaya. Nah sekarang kita lihat apa buktinya, nih, jalan hidup Rasulullah itu 12 tahun magang sama pamannya, ke Busro, ke Syam, dagang, ikut. Kemudian 17 tahun mulai usaha sendiri, bisnisnya dagang, ikutin pamannya. Sampai umur 25 tahun, bisnis owner. Dan dari bisnis owner ini beliau nikah dengan Khadijah. Maharnya apa? Wah, presiden Indonesia aja nggak ada yang bisa ngasih 25 unta merah kalau sekarang Lamborghini merah berarti kan? Coba. Kita mas kawin baru seperangkat alat solar aja. Makanya saya bilang, coba lihat umur 37 beliau sudah capek dengan kekayaannya, belum bikin umat. Kenapa orang itu jahil sekali? Gak amanah, bisnisnya gak jujur, segala macam. Baru kemudian beliau dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, beliau bangun masjid sebelahnya pasar. Kalau kita ke masjid cuma pas azan hidupnya. Sedangkan Rasulullah tidak. Beliau ketika meninggal pun memasukkan umat Islam di Saudi sana, di Arab, itu tidak meninggal dalam keadaan lemah. Apa buktinya? Kita lihat. Nah, tuh. Generasi terbaik tadi, Abu Bakar, Utsman itu masih anak muda semua. Akhirnya beliau meninggalkan generasi yang masih panjang secara produktif umurnya dan pengusaha-pengusaha besar. Apa buktinya? Tuh, panglima perang usia 18 tahun, sama Zaid. Terus kemudian kita lihat Umar bin Abdul Aziz gubernur umur 23 tahun, di sini gubernur umur 40 lebih. Boleh ketawa, artinya kan penurunan kualitas. Sedangkan kalau Bapak pernah ke Qatar, Uni Emirat Arab Saudi, Syekh-Syekhnya umur berapa? 30-20. Bangsa kita ini muslim paling besar, tapi inilah yang mungkin bui-bui itu.
Nah, akhirnya di sini Pak. Jangan kita di masa depan bunyi-bunyi. Ayo. Nah, saya ngomong ini biar kita sadar bahwa masalah kita besar. Terus kemudian kita lihat. Makanya di sini paling penting ini materi dari saya. Paling penting bapak-bapak guru-guru saya di sini punya pola pikir yang benar sebelum mau menjadi entrepreneur. Kenapa jadi entrepreneur? Wah, itu pengusaha bikin nasi buah, itu biasa usaha. Kalau ini dengan mainan itu kamu susah kecil. Aku cuma imam masjid itu aja udah melecehkan Islam gitu. Serius, saya pernah dengar itu di imam masjid. Sama Mas Eko kan mau dinner gini, ngajak, kan saya ngajak. Imam sholat di rumah saya, kan saya ajak. Kalau Mas Eko sudah ikut sholat itu bapak-bapak udah di sini. Boleh ketawa, jangan di sini pesantren. Makanya di sini saya bilang, padahal Allah sudah berfirman bahwa sesuatu itu, nah kalau bahasa Arabnya saya yang orang awam, Allah itu lebih dekat dibanding Turun nanti. Nah kalau imam masjid ngomong, ya udahlah itu bagiannya Mas itu kaya, ini bagian bapak itu, ya politik mah ya bapak itu. Saya nggak melarang politik, silakan dukung siapapun yang memang dukung Islam. Permasalahannya jangan sekarang dukung karena duitnya di situ. Berarti bapak-bapak jual kamu. Tapi dukung karena bapak tahu visi misinya dan memang ininya di situ. Bukan karena dikasih duitnya ini. Duit kita juga pakai pajak. Ayo. Oke, saya akan masuk terakhir karena waktu juga udah membatasi. Jadi, Pak, paling penting itu sewaktu saya hijrah jadi pengusaha. Saya dari keluarga sulit. Nah, yang saya berbeda itu pola pikir. Kenapa? Pola pikir itu ditentukan 3 hal. Pertama, keyakinan kita sama Allah. Kalau kita tahu Allah itu investor kita selesai, Pak. Saya nggak pernah takut mau dipakai ini Jokowi Widodo. Makanya saya kemana-mana pakai ini, Pak. Saya hari ini masih syukur masih pakai cara pancing. Saya kan pendek kan, Pak. Karena saya menghormati guru-guru saya. Kenapa? Karena saya punya Allah. Saya nggak takut harus ketemu siapapun. Kedua, ilmu. Punya Allah, nggak punya ilmu, itu itu kan sesat itu nanti. Dan punya ilmu harus dibarengi juga punya lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang tidak minta subsidi terus. Kenapa saya sindir? Karena harusnya imam memberi subsidi. Bagi saya di situ levelnya. Kenapa? Karena bapak-bapak yang ngimamin saya sholat. Kalau bapak ngimamin sholat harus mikir periuk nasi, ini selesai, Pak. Lupa ya. Selesai ya. Kalau isinya baru bilang sebelah motor, Pak. Ini nggak salah. Kodrat wanita memang di level itu. Makanya bagi saya 3 hal tips untuk membuat wanita nggak pernah ngomel. 1, cukupin hartanya. Kedua, kasih dia waktu sendiri. Maksudnya jalan-jalan sendiri, main sendiri. Serius? Iya, ngomong sesekali boleh, Pak. Kalau di zaman sekarang. Karena mereka perlu me time, dia kan disuruh masak yang segala anak, segala macam. Terakhir paling gampang, dengerin omelannya selesai. Wanita itu kalau dia lain-lain. Kenapa pola pikir itu penting? Karena pola pikir menentukan perasaan. Perasaan itu menentukan tindakan. Tindakan itu menentukan kebiasaan. Kebiasaan menentukan karakter. Oke, karakter lebih masalah. Oke, saya kasih contoh realnya aja. Contoh ya, hari ini perhatian entrepreneur ya. Aduh, pola pikirnya itu sulit lah. Modalnya gede lah, sekali paling ngomong langsung gini lah. Harus jaga 5 waktu di masjid lagi, bisa ngapa-ngapain. Ini pola pikir pertama ya. Akhirnya perasaannya ketika ngomong, ayo menjadi pengusaha, rendah diri. Karena bagaimana? Karena udah masih, mana mau ini? Karena gimana? Rendah diri itu kan perasaan ya. Akhirnya tindakan yang setiap kali ketemu orang, ayo kita pelatihan gini, ayo kita jual gini. Malu-malu. Promosi barang aja malu, gimana mau laku? Akhirnya perasaan yang malu-malu lagi, hasilkan kebiasaan yang setiap harinya gak percaya diri kalau udah ngomong bisnis. Kebiasaan tidak percaya diri akhirnya menghasilkan karakter setiap kali gagal. Nah sudah memang takdir itu bukan pengusaha. Hebat tau takdir. Itu yang saya katakan tuh, hebat tau takdir. Nah akhirnya ya tebak sendiri lah intinya apa. Tapi kalau pola pikiran diganti, oke saya imam biasa, hari ini ikut pelatihan, setelah ikut pelatihan, nah oh ternyata bisa ya kaya. Kan memang Rasulullah itu imam dan kaya. Perasaannya itu dulu tuh, akhirnya tindakannya optimis nih. Aku mau bisnis apa sih? Atau aku mau kembangin bisnis seperti apa? Dari perasaan optimis aja kan hasil kebiasaan, semangat, percaya diri. Karena aku udah orang sukses, aku udah kaya juga, punya harta. Mata aku jual 1 udah dapat aku 1 ARV. Nah iya tuh. Kemudian dari semangat percaya diri tadi menghasilkan karakter, fighter, pejuang, nggak mau pasrah menerima nasib. Dan akhirnya dia lepas diri.
Ini belief system yang diajarkan di Amerika Serikat ke anak-anak umur 7-8 tahun. Lah kita udah lagi mimpi tinggi-tinggi lah. Kamu tuh sini, anaknya mimpi punya kantor jadi pengusaha dia tuh di sini bahas. Karena pola pikirnya baik. Makanya kesimpulan saya, Pak, zaman udah berubah. Dulu zaman itu udah berubah. Zaman yang berubah ini, sadarilah berubahnya kalau di Indonesia menyedihkan. Karena kita contoh bui, terancam jadi bui tadi, yang di hadis tadi. Kenapa? Masalah umat kita banyak dan kita muslim terbesar pula. Jangan saya bilang kayak gini sama istri saya. Kalau sampai kayak gini terus Indonesia 10 tahun lagi, 12 tahun lagi, saya akan pindah ke Madinah, saya beli rumah di sana biar minimal dajjal kayak gitu saya. Lah, mau main di rumah di Madinah kan enggak? Saya udah cek harga properti itu 78 yang Madinah. Itu cara paling gampang ya. Minimal pasti saya nggak munafik, biar kalau ada jalan apa saya nggak keluar gitu. Nah, tapi itu betul. Saya mikir lagi setelah anak saya lahir, saya nggak bisa kayak gini, makanya saya harus jadi umur 40 yang udah tua. Karena masalahnya banyak. Nah, kalau kita udah tahu bahwa Indonesia ini masalah banyak dan dimulai dari kita, jadilah orang yang sukses. Jadi orang sukses di mana? Bapak-bapak sering bersyukur, alhamdulillah hari ini dapat materi, alhamdulillah hari ini bisa dapat hidayah, alhamdulillah hari ini bisa bernapas. Aku udah jadi orang sukses. Syukur itu bukan Wallace. Tahu Wallace Pak? Oh ya udahlah, alhamdulillah ya rezeki hari ini. Tapi saya semangat lagi lebih. Bukan ubud dunia, tapi bagaimana menangkan dunia untuk dapatkan akhirat. Pak, kita ini udah terlalu banyak sifat malu-malu bahas harta. Itu bahas harta terus Pak. Lupa akhirat. Makanya saya lagi program itu dimana beberapa bangsa yang kaya itu mualaf gitu. Nah, memang harus dilakukan seperti itu. Saya bisa ngomong gini karena saya berani, saya nggak peduli sih wali kota sebelumnya saya punya uang. Saya nggak peduli, saya nggak minta ini. Bisa dari Batam sih, saya di bisnis ini bukan baru. Tapi saya berani ngomong gini karena saya ada ya kayak Rasulullah kan. Dan saya harap dari ngomong itu bisa melakukan ini. Jadi syukur itu bukan pasrah. Kemudian 4, tugas kita itu bukan cari sukses Pak. Tugas kita itu sebenarnya adalah memperbesar sukses kita dan memberi manfaat seperti kata kan siapa? Ya Tuhan. Kata Allah, manusia baik itu adalah yang paling banyak memberi. Oh hadis ya, sorry. Saya salah mas. Nah, kalau banyak memberi manfaat, berarti kan bukan cari sukses. Berarti kan sudah sukses, makanya tinggal memberi manfaat. Terus kemudian waspadai pendidikan zaman sekarang. Ini dajjalnya dajjal di sini. Oh iya, sukses itu nanti kalau kamu bisa jadi YouTuber, kalau kaya itu kalau jadi bisnis, hidup hedon. Padahal semakin sukses itu semakin banyak diterima. Di Islam itu nggak boleh nahan harta, hisabnya panjang. Kalau bilang hisabnya itu 0 gitu kan. Ini diajarkan, makanya di Islam saluran dia Baitul Mal itu yang membuat orang miskin menjadi orang yang mapan. Di Islam kita tidak, bukan miskin terus miskin. Kenapa pendidikannya nggak diajarkan? Oke, kemudian Islam itu dengan kafah tidak terkotak-kotak. Di Indonesia pandangan saya boleh beda itu Muhammadiyah bla bla segala macam. Cuma menurut saya masalah di umat paling besarnya bukan NU Muhammadiyah segala macam. Masalah terbesarnya adalah ketika kita mau bermuamalah kita masih bilang bapak ini kayak ini, bapak ini. Tapi sama Tionghoa sama Kristen jalan kan konyol gitu. Kita nggak bisa di level berdebat seperti syekh-syekh dulu berdebat atau guru-guru kita dulu atau ulama-ulama dulu berdebat. Karena mereka berdebat dengan kata cukup sama cukup. Ini dah sama-sama nggak cukup berdebat. Lah, ya terancam umat Pak. Umat tuh udah malas, apalagi yang Islamnya cuma KTP. Mereka udah malas tengok perdebatan itu, ya sudahlah, saya ngikutin yang lain aja. Ya bisa ngasih saya Indomie, ya bisa ngasih saya ini, bisa ngasih saya ini, bisa ngasih ini, bisa ngasih saya Javan. Makanya kalau ini lebih ramai di masjid. Padahal ini produk banyak. Nah, terakhir membangunlah Islam itu dengan kembali ke zaman Rasulullah. Artinya apa? Banyakkan orang cukup untuk menghidupkan yang tidak cukup. Rasulullah membangun itu Pak. Abu Bakar segala macam itu pengusaha Pak. Utsman itu Umar. Kalau kita tidak, yang kaya, wah tapi bisa riba, dijauhi Pak. Itu yang saya alamin.
ketika pertama kali saya buat bisnis keuangan, pengadaan segala macam, media itu bukan saya muslim apa enggak. Kalau beberapa orang yang saya jadi muslim, Pak, karena ini lalu selalu dibilang saya tahu, saya belum bisa karena partner saya 2 orang itu non muslim dan saham saya lebih kecil dibanding mereka. Tapi saya bisa lakukan apa? Dakwah sama mereka. Setiap kali ada keuntungan saya ambil. Dan 2 tahun mereka bingung, kenapa saya tak pernah ambil dividen dari bisnis riba itu? Akhirnya di situ mereka sadar, kamu ini dari itu buat juga bisa ditarik. 2 tahun Pak, saya nyadarin mereka. Mulai pikir, pakai next. Saya bilang, kita harus bisa berdakwah kepada orang-orang yang kaya itu karena mereka kaya, karena fokus karena Allah Maha Adil. Mereka berpikir uang Allah kasih. Tapi yang kita harus lakukan adalah uangnya pikirkan akhirat, pikirkan agama. Ini yang sudah dampingi. Mana tahu kita ciptakan kekayaan ini kan itu. Uang kita jauhi ini. Oke, itu saja dari saya karena waktu juga sudah terbatas. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan jubir. Alhamdulillah kalau itu sampaikan sindiran saya. Tapi kalau ada hal-hal baik itu murni Allah ingin menaikkan derajatnya bapak-bapak kita ini. Ya, saya undang, silakan nanti dari Hibin, baik dari Rumah atau Ustaz Rumah dan lain-lain pengurus. Kalau tetap mau diadain, saya bisa siapin kasih tempat yang betul-betul mau bisnis. Kita akan ajarkan, cuma mungkin mohon maaf beberapa yang ngajar nanti bukan muslim. Karena partner saya rata-rata semuanya Tionghoa dan Kristen ataupun Buddha. Tapi saya mau minta komitmen mereka kalau kita mau ajarin biar muslim ini kaya. Kalau kaya itu minimal berbisnis, nggak C2C, Cina lagi. Ya. Jadi ini yang saya harap, saya minta tahun depan agar teman saya ngatur. Ya, itu dari saya semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.